Itu hampir bisa dipastikan bukan karena AstraZeneca dalam dokumen pengadilan Inggris mengakui bahwa vaksin COVID-19 buatannya menimbulkan efek samping. Digugat atas klaim bahwa vaksin yang dikembangkannya bersama Universitas Oxford menyebabkan kematian dan cedera. Seorang yang mengidap trombositopenia dalam tahap yang ringan umumnya tidak menunjukkan gejala apapun. Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Himavarsi UM Surabaya Podcast. Perkenalkan, saya Audrey Febrianika selaku host podcast pada hari yang akan membawakan podcast dengan topik apakah benar vaksin AstraZeneca memiliki efek samping yang fatal. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu pembicara luar biasa, yakni beliau adalah dosen program studi S1 Farmasi, Bapak Primadi Avianto, Magister Farmasi Klinis Apoteker. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2019 beredar berita mengenai virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Berita tersebut merebak luas ke seluruh negeri, termasuk ke negara kita tercinta Indonesia ini. Pertama kali kasus COVID-19 ini dikonfirmasi oleh pemerintah terjadi di Jawa Barat, Depok tepatnya. Kasusnya ini menimpa 2 orang, yakni adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun. Keduanya terinfeksi virus COVID-19 dari seorang warga negara Jepang yang sempat berkunjung ke Indonesia pada bulan Februari 2020 lalu. Menurut Bapak Primadi sendiri, seperti apa virus COVID-19 ini? Oke, iya, makasih. Jadi ini jadi teringat tahun 2020 ya. Iya, sudah Waktu cukup itu lama. saya ingat ya, hari bulan Januari kan dikonfirmasinya Desember. Iya. Desember 2019 ya, akhir tahun, 30 Desember 2019. Itu baru rilis resmi pernyataan dari Cina waktu itu, bahwa memang Dinas Kesehatannya Cina itu bilang memang ada virus, waktu itu tidak tahu, intinya belum diketahui apakah virusnya seperti apa, intinya banyak pasien yang mengalami pneumonia atau radang paru ya waktu itu. Kemudian Januari saya bicara sama, waktu itu masih kuliah S2 saya, S2 itu baru selesai, baru menyelesaikan S2. Jadi di kos-kosan itu cerita sama teman-teman, itu nanti virusnya masuk Indonesia enggak gitu. Wah, enggak kayaknya, ya gitu kan. Enggak kayaknya, enggak masuk. Ternyata aman, masuk. ya, ternyata masuk. Dan saya ingat waktu itu bulan Maret, kira-kira tanggal 20-an ya, saya lupa tanggal berapa, sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu ada seorang teman dari Depok itu bilang ke saya, sebentar lagi diberitakan bahwa ada 2 pasien dari Depok. Wah. Itu jam 9 pagi. Iya. Saya nggak percaya. Masa sih nggak ada beritanya kan? Kita kan harus hati-hati kepada hoax ya. Jadi kalau belum terkonfirmasi ya kita nggak boleh langsung mengatakan benar atau tidak. Saya bilang, masa sih? Ya, Masih rumor. masih bertanya gitu kan. Dia ini bercanda atau apa gitu. Ternyata betul. Saya ingat betul itu jam 1 siang setelah saya duhur, saat makan siang, setelah sholat duhur itu saya baca di Kompas, di media Kompas, CNN dan sebagainya, Metro TV, keluar itu beritanya bahwa memang terkonfirmasi 2 orang pasien. Sejak itu bulan Maret 2020 sampai 2022, saya juga di apotek waktu itu luar biasa sekali ya, banyak pasien yang sakit dan sebagainya. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga yang selama ini kita cuma lihat di buku-buku. Jadi pandemi 100 tahun yang lalu seperti ini, sekian orang, ribuan orang meninggal. Ternyata kok Akhirnya mengalami di generasi sendiri. kita mengalami sendiri. Iya, itu gejala awalnya tuh apa saja ya Pak yang spesifiknya? Yang paling sering kan pasien mengeluh seperti, memang istilahnya COVID ini sampai sekarang disebut ILI, influenza like illness. Jadi penyakit seperti influenza. Jadi seperti batuk pilek, memang ada batuk, ada pilek, ada demam. Tapi ada yang unik ini, salah satunya adalah hilang indera penciuman atau disebut dengan anosmia, itu kan hilang indera penciuman. Itu yang sering berbeda dengan batuk pilek biasa. Jadi itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini memiliki gejala yang hampir sama seperti batuk dan flu pada umumnya, bedanya hanya saja dia itu tidak bisa mencium bau Terkadang seperti ya, itu. tidak semua pasien, tapi banyak yang mengatakan kehilangan indera penciuman dan perasa.
Nah, dari kejadian COVID-19 ini masyarakat Indonesia kan mengalami lockdown. Salah satu dampaknya itu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, sejak 2021 itu vaksinasi dianjurkan oleh oleh Kementerian Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dilakukannya vaksin ini kan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tubuhnya tuh kebal dari virus COVID-19 ini. Dari vaksin COVID-19 itu ada beberapa jenis vaksin COVID. Salah satunya kan ada vaksin AstraZeneca. Ya. Nah, sebelumnya apakah Bapak sudah mendengar berita tentang vaksin AstraZeneca yang baru-baru ini sedang viral? Vaksin AstraZeneca ini menyebabkan efek samping trombositopeni dan trombositosis ya. Jadi itu pembekuan darah istilahnya. Jadi memang awal gitu ya, ini ya Pak, yang perlu kita catat begitu ya, pada semua jenis obat begitu kan, termasuk vaksin, ini vaksin termasuk obat, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya efek samping. Nah, perkara nanti efek sampingnya apakah ringan ataukah berat, apakah angka kejadiannya sering atau tidak, itu lain cerita. Tapi yang harus kita ingat bahwa semuanya ini pasti memiliki efek samping. Jangankan obat, air minum aja, air putih itu kita minum misalkan langsung minum 2 liter langsung sekali teguk begitu, pasti ada efek sampingnya, minimal akan kembung minimal. Iya, Nah, sakit perut. sakit perut ya, mual dan sebagainya. Jadi pastilah semua obat, semua apakah itu mau sintetis ataukah itu dalam bentuk herbal sekalipun pasti memiliki efek samping. Itu yang perlu kita catat pertama. Baik, jadi apa yang Bapak ketahui ini dari reaksi dan cara kerja dari vaksin AstraZeneca ini secara medis? Oke, baik. Ini macam-macam ya. Jadi ada vaksin yang paling lazim itu vaksin namanya vaksin antigen. Nah, vaksin antigen itu jadi di tubuh dikenalkan dengan antigen dari luar, biasanya dari virus yang sudah dilemahkan atau bagian tubuh dari virus itu diberikan kepada tubuh sehingga dia tidak bisa membuat sakit. Ya, Tapi betul. cukup bagi tubuh untuk memproduksi namanya antibodi. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk melawan apabila virus aslinya masuk. Jadi kalau mau dianalogikan misalkan ya seperti kita memberitahu, hati-hati, ini ciri-ciri pencuri ya begitu ya. Dia mengendap-endap, dia mungkin tinggi gelap badannya dan sebagainya misalkan gitu ya. Dia sering beroperasi malam hari dan sebagainya. Sehingga besok-besok ketika kita menghadapi pencuri kita langsung tahu, oh ini kan tanda-tanda orang mau mencuri motor ini ya, mengendap-endap terus mengutak-atik kunci motor misalkan. Nah, sehingga kita bisa waspada. Nah, sama juga dengan vaksin juga prinsip kerjanya seperti itu, memberikan informasi kepada tubuh seperti apa sih bentuk musuh asli atau namanya ini virus. Nah, khusus untuk AstraZeneca ini memang salah satu teknologi vaksin maksud saya yang cukup unik, yaitu dia menggunakan teknologi vektor namanya. Nah, teknologi vektor. Apa yang dimaksud teknologi vektor? Teknologi vektor itu namanya vektor itu mengantarkan. Jadi diantarkan oleh apa? Diantarkan oleh virus yang sudah dilemahkan. Nama virusnya adenovirus. Jadi sebagian dari DNA virus COVID dimasukkan ke virus adenovirus. Nah, ini nanti adenovirus ini yang akan diberikan kepada hostnya atau penerima vaksin. Ya, supaya kebal terhadap COVID-19. Ya, nanti kemudian dengan mekanisme nanti akan diproduksi antigen untuk virus COVID. Itu tadi Bapak, saya dengar itu dari beberapa berita dan juga saya baca juga dari beberapa artikel, ada efek samping berbahaya seperti sesak nafas, demam, pembekuan darah dan lain-lain. Nah, itu apakah memang pure dari vaksinnya sendiri atau karena pasien tersebut memiliki riwayat penyakit lain? Oke, Pak. Ya. Memang kesulitannya membedakan antara apakah suatu gejala itu adalah efek samping ataukah itu adalah efek dari penyakitnya sendiri. Itu memang pada kondisi-kondisi tertentu sangat sulit. Nah, misalkan sebagai contoh, saya mengambil contoh yang lain selain vaksin. Andai kata ada suatu obat yang digunakan untuk mengobati sakit flu misalkan, batuk pilek. Kemudian obat tadi menyebabkan dikatakan menyebabkan mengantuk. Nah, yang jadi pertanyaan begini, apakah mengantuknya itu karena obat atau karena dia sakit sehingga kurang tidur sehingga ngantuk? Nah, ini kan perlu penelitian yang mendalam ini. Tentu nanti
farmasi akan belajar kita bagaimana menapis apakah efek samping ini merupakan dari penyakitnya, dari tadi kalau kamu sebut dari apa, penyakit penyertanya atau komorbidnya, atau memang murni benar-benar dari obat yang diberikan atau vaksin yang diberikan dalam hal ini. Nah, apabila pasien tersebut nih tidak memiliki riwayat penyakit lain, kemudian dia setelah vaksin AstraZeneca mengalami gejala seperti demam, batuk pilek, atau pembekuan darah. Nah, itu apa akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang? Ya, baik. Jadi dikatakan efek samping dalam hal ini khusus ya untuk efek sampingnya vaksin AstraZeneca ini dikatakan terjadinya dalam hitungan hari. Nah, jadi apabila nanti munculnya itu, ini muncul setahun setelah diberikan vaksin, nah itu sudah tidak termasuk, dianggap tidak termasuk efek samping dari vaksin AstraZeneca. Jadi ada parameternya sekian hari, sekitar sampai dengan 14 hari kalau tidak salah. Ya, nanti kita bisa cek lagi, tapi sementara informasinya seperti itu. Jadi kalau terjadi dalam waktu dekat semenjak pemberian vaksin, nah memang ini diduga kuat disebabkan karena vaksin. Efek sampingnya. Efek samping vaksin ya. Setelah diketahui efek samping berbahaya ini yang beredar di berita, nah banyak masyarakat Indonesia ini tidak mau melakukan vaksin, Pak. Banyak yang bilang, saya tidak divaksin juga aman-aman saja, tidak terkena COVID-19. Ada juga yang bilang, kenapa setelah vaksin badan saya tidak karuan, malah jadi sakit semua. Terus ada beberapa orang juga mengatakan, saya sudah vaksin, tapi kenapa waktu di tes swab, mereka itu positif COVID-19. Menurut pendapat Bapak pribadi, bagaimana? Baik. Nah, ini ada hal yang perlu kita catat juga, yaitu bahwa ini kaidah atau prinsip dalam pemberian obat itu senantiasa kita mempertimbangkan namanya baik buruknya atau manfaat dan mudaratnya. Ketika manfaatnya jauh lebih besar daripada mudarat atau daripada kerugiannya, maka bisa kita katakan pemberian itu diperlukan. Nah, contoh sekarang kita kembalikan lagi kepada vaksin. Dengan diberikan vaksin, apakah itu AstraZeneca atau yang lain, semua vaksin-vaksin itu manfaatnya ternyata jauh lebih besar. Yang pertama, apakah memang pasti 100% melindungi? Tidak. Pasti vaksin tadi memiliki istilahnya itu berapa persen dia bisa melindungi. Katakan 80% atau 90%. Jadi pasti orang yang divaksin sekalipun masih memiliki potensi untuk terkena sakit dalam apakah itu COVID ataukah sakit yang lain. Apalagi yang tidak divaksin. Dan yang kedua, selain dia memberikan perlindungan, dia juga melindungi dari dampak berat dari suatu penyakit. Sebagai contoh, misalkan kita langsung aja bicara COVID ya. COVID tentu dampak beratnya sampai menimbulkan kematian. Ya, kita pasti ingat kan waktu itu banyak sekali. Kalau tidak percaya silakan ke Keputih sana, kalau Surabaya ke Keputih itu tanya aja ke penggali makamnya itu, pasti mereka banyak cerita mengenai itu. Nah, tapi mereka yang divaksin sekalipun dia terkena COVID, maka gejalanya akan ringan, bahkan sampai kadang-kadang tidak bergejala, sampai dia tidak sadar kalau dia sakit. Nah, jadi itulah setelah dihitung-hitung ternyata manfaat perlindungan diri yang ditimbulkan oleh vaksin, terutama termasuk juga vaksin COVID ini jauh lebih besar daripada kerugian atau efek sampingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap vaksin ataupun obat apapun itu memiliki efek samping. Hanya saja efek sampingnya itu untuk AstraZeneca ini tidak berakibat fatal. Pada sebagian orang nampaknya memang fatal. Nah, tapi angka kejadian perlu dicatat, angka kejadian itu 1 dari 100.000 orang. Jadi sangat jarang sekali. Itu pun potensinya 1 dari 100.000. Nah, jadi ini 1 banding berapa itu? Hanya berapa persen? 0, sekian persen saja. Dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan yang bisa melindungi sehingga kita tidak sakit dan menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, ini jadi jutaan nyawa terselamatkan versus ya memang ini kedengarannya kok kasar begitu ya, tapi memang begitu cara menghitung statistika di farmasi memang seperti itu. Jadi kita menyelamatkan sekian puluh juta bahkan mungkin 250 juta masyarakat Indonesia dibandingkan 1-2 orang yang terkena efek samping fatal ini. Jadi secara hitung-hitungan memang manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, daripada efek sampingnya.
Baik, jadi ya begitulah kesimpulan podcast hari ini. Untuk vaksin COVID-19 AstraZeneca ini memang memiliki efek samping, namun tidak semua orang mengalaminya, sehingga untuk semua yang belum vaksin bisa segera melakukan vaksinasi dan tidak perlu takut lagi. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami hari ini. Kami harap para pemirsa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dari topik yang kami angkat hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Primadi yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mendukung podcast kami hari ini. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan, saran, dan maupun topik yang ingin didengar pada podcast selanjutnya, boleh cantumkan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi kami melalui Instagram Himofarsi UM Surabaya. Jangan lupa subscribe. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.